Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan Caduk bersama Rama Komarujaman. Kali ini di pinggir gua ada Ropi. Dia ini ada teman waktu pas sekolah gua SMA. Dia nama aslinya ada Ropi Udin. Ropi itu terinspirasi dari apa? Mak gua nyiptainnya dulu tuh emang dari bokap nyokap sih gitu. Gimana sih jadi ya namanya orang tua dulu gitu. Bikin nama pasti ada artinya gitu. Tapi nah di sini gua nggak tahu artinya apaan. Nah, kan. Kalau gua tahu udah publish di sekarang nih. Tapi Udin bapak lu? Nah, Udin bapak gua. Wih, mantap. Fun fact aja ya Udin bapak gua. Udin sedunia, hari Udin sedunia, Bos. Kontol. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang gua mau nanya-nanya tentang pendakian nih ke Ropi. Udah berapa bulan lu vakum? Gua vakum sih sebenarnya udah ada 8 bulan gitu ya. Terakhir kan? Ya terakhir itu pas sama lu itu kemarin tuh ke Burangrang tuh. Oh, Desember ya? Ah, Setahun berarti anjir? iya setahun lah. Ya mungkin dalam hitungan gue ya 8 bulan gitu kan. Waktu itu gila banget lu. Ke Bandung bawa motor kayak Lek Mini anjir. Wah, kapok pokoknya lah. Udah gak kuat banget naik gunung itu pakai motor ke base campnya. Ya intinya udahlah cukup dah. Kita naik pakai motor itu udahlah cukup gitu. Lu gila lu. Bukan gila bego, emang deadline aja gitu kan. Tapi Bahkan pengalaman waktu dulu ya. kan istilahnya gua gawe kan gitu kan. Gawe emang susah nyari waktu gitu. Nah, emang dari situ juga sih gua emang niatnya udahlah pakai motor biar efisien, biar cepet aja gitu kan. Padahal mah nyiksa diri sendiri. Iya, padahal nyiksa diri sendiri. Mantap lah pengalaman. Ya, Tapi di pendakian itu juga kita banyak temen ya. Ya alhamdulillahnya kita ada temen gitu, banyak temen lah. Kita naik bukan cuma buat sekedar naik gitu. Ya kita harus cari temen gitu kan. Istilahnya biar banyak saudara di mana-mana kita enak gitu. Cari persugihan. Ya cari pesugihan juga boleh itu. Kalau ada info gitu kan pesugihan mumpung lagi corona gitu kan. Mukbang persugihan, Bos. Oke, jadi udah 8 bulan ya terakhir kita ke Burangrang. Iya, terakhir Terus Burangrang. gua mau nanya kenapa lu vakum itu? Gara-gara kecelakaannya dulu. Iya, sebenarnya sih bukan vakum sih sebenarnya. Tapi lebih ke istirahat dulu gitu. Di sini kan istirahat dulu gitu kan, gue ngeri juga gitu kan pasang pen di kaki gitu daripada harus ambil resiko gede. Ya istilahnya lebih baik gue vakum dulu sementara istirahat lah gitu kan. Tapi pengen ya? Ya kalau masih dari diri sendiri sih ya susah sih, kalau emang udah hobi susah gitu diberhentiin. Bener. Yang bisa ngeberhentiin ya? Iya. Cinta. Enggak, waktu doang, umur doang udah pokoknya. Oke, jadi lu pendakian pertama ke Ciremai bareng gua ya? Iya, Jalan pas. pertama lu. Waktu itu gua ke Ciremai itu pendakian kedua gua sebelum ke Gunung Gede. Nah, Oh iya. di situ Ciremai itu asik banget parah. Banyak pengalamannya gitu. Iya. Terus ada satu juga nih. Ini gini nih. Misteri. Nah, Yang ada masih satu belum misteri terungkap. gitu kan, ada trouble gitu. Nah, salah satunya ya mungkin istilahnya ya bukan konten misteri juga sih, istilahnya cuma mau Berbagi share gitu. pengalaman. Share pengalaman gitu kan. Biar gimana sih? Ya pengalaman lah nanti ada ilmunya sedikit juga sih, lumayan sih gitu. Kalau gua cerita sendiri gak asik kali, butuh temen. Ya boleh lah. Gua juga suka lupa soalnya. Oke, jadi kita mau cerita nih dari awal. Dari awal tuh kita rencana mau ke mana sih? Lu juga gak ikut ya? Iya, rencana justru kan waktu itu kan kita masih sekolah gitu. Nah, di Gua posisi sama itu Ariel. kan susah gitu kan. Gua sama Ariel. Waktu itu gua pengen ngedaki tuh. Pas pulang liga itu sama si Ariel rencanain mau kemana. Awalnya sih mau ke Gunung Cikuray. Kita sharing tentang Gunung Cikuray, itulah searching. Nah, di situ itu juga ngelihat Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu wah, asik banget nih, gunung tertinggi di Jawa Barat. Keren juga kalau ke sini. Ntar foto-foto kayak gitu. Kita bangga banget kalau ke situ. Nah, di situ gua ngerencanain sama si Ariel baru berdua. Terus tiba-tiba lu ikut denger. Nah, iya sih. Jadi gini ya sebenarnya. Padahal lu gak tertarik ya? Iya, saat Lu itu suka tawuran. si goblok. Enggak, jadi saat itu emang belum ada niatan untuk naik apa gimana gitu. Sedangkan ya gimana sih dari lingkungan gitu emang nggak ada niatan untuk emang bener-bener naik. Cuma gimana ya? Susah sih kalau misalkan kita emang belum kenal dulu gitu, belum tahu dulu untuk sayangnya, untuk sukanya itu emang susah. Sebelum kita sayang ya harus saya kenal dulu. Ya pertama gua kenal, nah itu sama lu gitu. Pertama kenal naik gitu kan. Terus Nah, maka dari itu tuh ya udahlah gue coba gitu kan, asik juga nih gitu kan. Istilahnya
sekalian juga kan mumpung waktu itu kan emang ada libur panjang gitu kan. Wah, bukan libur panjang bro. Apaan? Kita izin. Oh iya izin ralat izin ya. Sekolah swasta bebas, Nah, bos. iya, Mau yang izin. penting bayaran udah jalan. Iya, Sekolah mau naik. izin. Sekolah naik. Intinya Situ ya. ada satu lagi si Iqwil ikut. Itu dia adik kelas kita ya. Sekampung sama si Ariel. Jadi gak tahu diajak sama si Ariel, terus kita ngerencanain nentuin tanggal berapa tuh? 27 28. Ya gue lupa lah ya untuk tanggal berapanya, intinya di saat itu gue masih sekolah, gue naik bareng kalian gitu kan. Ya gitu aja sih. Tapi sebelum naik kita searching dulu tentang mistisnya. Ya Jalur-jalur, ini yang lucunya nih. yang paling ngedon tuh tentang mistis ya. Ya emang gimana sih? Kayak emang si Ciremai sih menurut gue sih gimana ya? Jadi kayak launya Jawa Barat gitu menurut gue sih ya. Persepsi gue gitu. Kalau menurut gue ya emang kayak gitu, kayak launya Jawa Barat. Mistisnya ya emang disebut kental ya kental gitu. Susah emang kalau misalkan antara gunung sama mistis dipisahin itu emang susah. Tapi tergantung kitanya sendiri sih. Ya iya, Tapi tergantung semakin kitanya sini sih. semakin bodo amat sih. Dulu mah kesini takut karena mistisnya, padahal udah kesana mah ya biasa aja gitu. Asal kita yang sopan aja. Iya sih, balik lagi ke diri sendiri sih. Gimana kita menyikapinya? Kalau misalkan kita nyikapinya emang dalam hal mistis kita, dalam diri kita gitu ya, ada mistis gitu. Ya emang gimana sih? Kayak Susah. pikiran aja gitu, pola pikir kita gitu. Susah. Jadi sebisa mungkin ya harus dirasionalin gitu hal kayak gitu. Nah, di situ kita nentuin tanggal, terus kita berangkat hari Jumat apa hari Kamis? Lupa gua. Jumat siang ya. Ya mungkin Jumat siang lah. Ya memang Jumat siang. Saat itu kan emang Jumat kita siang. ngejarnya kan di Sabtu, siang ke Sabtu sore. siang. Kita naik Minggu. Iya, soalnya kan iya maksud Pulang gua, sekolah ya? seinget gua ya, Enggak sekolah. kagak Pagi-pagi. anjing, kagak sekolah. Istilahnya seinget gua berangkat dari rumahnya Ariel itu kita berangkat sore aja sampai Base sampai enggak sampai beranang siang gitu kan. Dari rumah Ariel sampai ke sono. Jam Sore pokoknya ya. lah. Kita berangkat sama Ariel pokoknya pagi, terus sampai berangkat siang nunggu bisnya yang lama. Iya, itu makanya jadi sore kan. Bisnya jam 4. Terus lu juga beli itu dulu apa? Gembok. Waktu dulu kita Oh safety iya, banget ya, Bos. ngentot itu beli gembok anjing, lupa gua anjing. Sampai beli gembok buat itu karena takut kecurian itu. Karena Iya sih. kita semua barang pinjaman Iya, ya. waktu itu kan ya namanya anak sekolah gitu. Susah aja gitu kan, mau apa-apa harus pinjem dulu, yang namanya anak sekolah gitu kan. Tapi kita safety banget ya udah pertama kali mendaki itu. Nggak Iya, safety. nggak ada yang ketinggalan lah Nggak satu ada pun. yang ketinggalan ya, Ci, alhamdulillahnya. Terus kita bawa carrier minimal 60 liter semua Iya, ya. 60 Lu liter. 100. Gila Iya. itu. Si ngentot dijadiin 100 coba anjir kan. Lu kan bawa tenda anjir. Tendanya Iya, tenda bawa- yang itu tuh Iya, sekedar fun fact nih kan ada tenda yang kayak prem sama si tendanya itu satu kan jadi panjang lah ada segini gitu kan. Nah, sedangkan emang susah sih masuk untuk ke carrier Carrier yang yang ukuran 60. 60. Ya jadi gak mau gue sih tai sih itu sih. Dikerjain gue itu. Tapi tenda Si itu Ngensto. tenda itu dari pinjam terus kita bayarin Bang. Iya, 50.000. 50.000. Goblok. Terus dari situ kita jam 4 ya naik bis jurusan ke Kuningan tuh apa? Luragung. Luragung. Jam 4 kita jalan terus bisnya itu anjir bis Iya. gamle Buset, itu mah istilahnya bukan bis-bis lagi, itu ngodong-ngodong kali. kacanya bisa dibuka. Iya, tai kan. Banyak yang bawa ayam. Tradisional banget bukan? Enggak, kita pas sampai langsung Waktu ke itu situ sih. gua teringat nih waktu pas di bis tuh ini suasananya mantap banget. Ada seorang pengamen nih yang ngelaguin lagu Lestari apa itu? Oh iya, salam lestari. Buset itu Dari Gomblo kan. pas banget ya modnya. Iya, sih pas banget sih itu. Terus ya kita singkat cerita kita jalan terus nyampe di mana ya? Kita gak turun jadi turun di tol ya jadinya, bukan di depan, Iya, bukan tol di kita turunnya. Cirendang, jadi muter ya. Muter-muter Kita dulu. malah turun di Cirebon. Iya, di malah turun di Jantung. Cirebon. Nama tolnya tuh apa lupa? Tahu dah itu Cipali. Pokoknya kita turun di Cipali, kita naik Elf lagi untuk sampai ke Itu juga ke tete ya nanya-nanya. Siapa? Cigugur. Cirendang. Cigugur apa Cirendang sih? Cirendang sama aja sih. Ya iya, itulah intinya kita naik Elf lagi sampai Itu juga ke situ. tete ya, ada si Iya. tete. Suruh turun di sini. Mungkin lu nelpon bos. Ya, biarin dulu dah. Bentar dulu. Nah, terus kan sekedar fun fact ya, yang namanya gua masih awam-awamnya gitu sama anak-anak gitu kan. Kan juga nanya ke Iya, bapak anjing. goblok.
Bukan raja bapak-bapak, ada orang situ yang emang orang situ lah ya, istilahnya warga lokal gitu, akam sih. Fun fact nih, lucunya gue bilang kayak gini, bang di atas masih ada oksigen nggak ya? Ya namanya orang awam gitu kan. Kalau gak ada oksigen coba kalian ke atas Itu kali. konyol banget anjing, hal konyol yang pernah gue lakuin saat nanya ke orang. Terus kita turun di Cirendang maghrib. Pas itu dikira kita ongkos murah ya 10.000 5.000, ternyata jadi 25. Uset. Iya anjir itu asli Itu parah, banget ya. getok Mana harga itu. uang pas-pasan. Terus kita ke masjid ya, kita sholat, terus kita makannya juga kita gak beli ya, bawa bekal dari rumah. Iya, bawa bekal dari rumah, masing-masing bawa bekal dari Hemat rumah. banget ya, maksudnya. Hemat banget, orang masih sekolah gila. Dapat duit dari mana? Nah dari situ kita sholat jam tujuan apa jam berapa berangkat? Jam setengah 8 lah, soalnya kan kita ngasok dulu gitu kan, segala macam sebat dulu gitu kan. Kita naik Grab ya? Kita pakai Grab naik ke atas. ojol. Naik ke atas, terus ke atas kita nyampe di itu tuh di mana? Palutungan ya? Iya, pos Palutungan. Palutungan. Nah, Itu- singkat cerita kita di pos Palutungan Itu gitu. dingin banget parah. Iya, parah banget sampai malam gitu kan. Jam Kita pakai 8-an. polar ya, dari bawah aja udah pakai polar. Tapi kita begonya kita nih, kita langsung ke pendaftaran, rencananya mau ke pos 1. Iya, begonya emang kayak gitu ya, namanya kita Langsung kan naik. nggak tahu kan Iya. pertama-tama gitu kan, masih awam-awamnya gitu. Untungnya si bapaknya tuh baik ya. Iya. Suruh ngeres gitu. Iya, dikasih res. Enak tuh. Emang Palutungan mantap sih. Mantep. Mantap serius. Rekomendasi sih kalau misalkan mau naik gitu, naik ke Ciremai ya via Palutungan aja gitu. Base campnya enak ya? Base campnya Banget. enak. Kalau di Jawa Barat sih paling enak kayaknya. Iya, kayaknya paling enak sih. Ciremai Mereka Palutungan. soalnya dari si polenternya juga aktif. Mm-mm. Mereka aktif banget serius. Terus ada hal unik ya. Kita bawa surat orang tua. Nah, iya. Surat orang Safety tua banget. waktu itu ya. Bawa surat orang tua, bikin dulu Masih itu belum ada di print, KTP, terus tolol, ya. pakai materai. Pas sampai sana dikasih, katanya gak usah. Iya, anjir. Kontol banget aja. Kirain waktu dulu kita tuh naik gunung tuh kalau di bawah 17 tahun tuh harus pakai surat orang tua. Ternyata enggak juga sih, tergantung gunungnya aja. Rata-rata gunung yang booking online lah kayak gitu harus pakai surat izin orang tua. Jadi kalau ke yang enggak online, yang swasta lah gitu, itu rata-rata hanya pakai KTP, itu juga dari satu orang sih, dari perwakilan. Enggak, singkat cerita udah tidur jam dulu. 9 ya? Setengah 9 Kita rest dulu. kita rest dulu. Enaknya Nah, tuh di situ ada rolan gitu Iya, disediain. ada rolan, ada segala Buat macam ngecas. disediain. Gratis itu. Iya, Terus ada kasur, ada kamar. Kita ngecas, terus di situ katanya si Ariel tuh kena erup-erup. Oh, gak erup-erup ketindihan ya. Ketindihan lah bahasa Indonesianya, yang ketindihan gitu. kata apa nggak bisa gerak gitu, Iya, ketindihan anjir. bisa ngomong tapi nggak bisa Iya, gerak ya. ketindihan. Di situ ada satu orang ya teman, bukan kenalan dari Tangerang ya, malam-malam jam Iya, 12. kenalan dari Tangerang, dia dibawa cewek kakaknya gitu ya, kalau nggak salah itu Iya, kakaknya. sama satu orang lagi bosnya sama katanya. satu orang lagi. Itu namanya Bang Atai. Nah, di situ Kita kenalan. kita kenalan, ngopi bareng apa segala macam. Sarapan juga bareng pagi. Nah, saat itu diobrolin juga kan, mau berangkat kapan gitu. Berangkat pagi sih. Berangkat pagi, udah gue bilang bareng aja sekalian. Kita juga pengen berangkat pagi sih. Nah, di situ beres lah kita Berangkatlah kita pagi. berangkat lah pagi. Jam Pagi itu 6 jam setengah 7. enggak, masih agak sedikit gelap sih. Jam 6-an. Nah, iyalah intinya masih agak gelap gitu. Dan kita naik gitu ke atas gitu. Terus kita berangkat di situ. Berangkat pas trek awalnya tuh itu apa? Perkebunan warga ya. Iya, perkebunan warga. Enak banget Layaknya tuh, adem. gunung biasa lah, kayak yang lain gitu. Itu adem banget sih, parah. Ya, adem, enak banget serius. Terus kita jalan sampai di Tugu apa itu? Palutungan tuh, Pak. Ada lutung-lutungnya gitu. Iya, itu jadi pas di gerbang hutan itu kita ada tugu kan di situ. Itu foto-foto dulu ya. Iya, foto-foto dulu. Itu apa segala waktu macam, pertama rest ke dulu. situ juga udah capek sih nanjak. Ya lumayan sih menurut gue. Mana keril berat pertama. Udah lumayan sih ya. Udah lumayan segitu serius. Itu gua istirahat agak lama sih ya. Ada lah setengah jam gitu Itu kan. ngambil air dulu Ngambil kita. air dulu apa segala macam dulu. Terus ada Bang Atai, Yuso sama kakaknya minta difotoin, kita fotoin, kita langsung cabut lagi ke pos 1 rencana ya. Nah, ini kejadian konyol yang pernah dia lakuin naik bareng gua gitu. Pertama kita naik dari pos pertama dari gerbang hutan tersebut, naik ke atas itu
emang biasa lah kayak biasa Pinus, gitu. Jalan-jalan pinus. kayak biasa, enak lah dilalui. Iya, Bisa- pinus. Iya masih bisa dilalui pakai motor gitu kan. Heeh. Nah Biasa. biasa. Nggak terlalu nanjak juga sih, landai. Nah singkat cerita pas udah mau sampai pos Pasanggerahan, di situ kan Ariel sama Rama tukeran keril dulu gitu kan. Tukeran keril dulu berat gitu kan ya. Ya udahlah tukeran dulu. Tukeran dulu terus. Tukeran dulu. Nah di situ gobloknya dia pengen berak kagak bilang-bilang. Gua kebelat ya duluan. Pengen Gua berak. di belakang. Ih kan anjing kan pengen Kan gua berak udah udah teriak. bilang. Nah pas di situ udah dong kita lengah. Dia bilang udah gue duluan ya. Lari dong dia dong. Ya orang namanya kita. Tapi kan ada satu orang tuh ranger, bapak-bapak warung saya pakai motor Nah trail. itu dapat info dari gua. Ya dia Jadi juga gini, nanya ke gua. jadi gini. Pas di bawah gitu bertiga tuh pas gua, Ripki sama si Ariel udah ngerencanain emang dari awal gitu. Pas emang lu udah nggak kelihatan, pas gua panggil emang udah nggak ada. Lu lari ya? Nah di situ gua ngerencanain sama si Iqwil sama si itu siapa si Ariel tuh. Balik lagi. Enggak, sampai pos 1 dulu nih, sampai pos 1 dulu. Kalau misalkan emang sampai pos 1 dia Nggak nggak ada, kita balik laporan ke sono gitu. Udah Yang- nyampe di pos 1 gua udah gini Iya. ambil air. Yang namanya ngatain. kita istilahnya nggak ada orang di gunung itu emang susah gitu. Heeh. Susah nyarinya lu mau kalau misalkan udah hilang gitu kan, amit-amit hilang dah gitu. Susah buat nyarinya gitu. Maksud gue ya kalau misalkan emang pengen berak gitu ya dia bilang aja sih gitu. Jangan langsung lari kayak orang kesurupan, lari bener-bener lari. Nama juga kebelat terus. Nah di situ gue rencanain kata gue yaudah yuk sampai pos Pasanggerahan aja dulu. Kalau misalkan sampai Pasanggerahan Cigowong. Cigowong ya, salah Cigowong pas emang sampai pos 1 Cigowong emang nggak ada, ya udah inisiatif dari diri sendiri gitu kan. Bukan dari diri sendiri sih, intuisi dari bareng-bareng gitu. Kalau misalkan emang mau laporan ya udah laporan aja dulu gitu. Takutnya orangnya hilang. Nah, kita gue jalan tuh bertiga tuh sampai pos pos Cigowong. Cepet kene anjing. Ketemu Iya sih, Bas. ketemu sama ranger tuh, sama ranger Palutungan gitu. Gue bilang, "Bang, lu kalau misalkan lihat temen gue yang ada di pos 1 Cigowong, tolong lu balik lagi ya ke sini soalnya dari tadi gue udah nggak ngeliat dia," gue bilang gitu. Nah nggak lama kemudian si ranger itu datang balik lagi. "Oh bang, itu bukan yang pakai Caril Ray warna biru?" "Oh iya ada tuh di Cigowong, dia udah nungguin dari tadi," katanya. Udahlah beres, gue samperin sampai di Cigowong. Gua udah gini. Nah di situ tuh bener-bener gue udah pengen pukulin lu udah di situ juga anjing emang di situ. Dia nyogok pakai air, tahu kayak kita aus gitu kan, tahu gua aus sama anak-anak, disogok dong pakai air sama dia. Buset S3 marketing dah udah. Ya mau gimana lagi udah gue bilangin dah di situ. Singkat cerita aja ya durasi ini. Dari situ kita istirahat ya. Istirahat terus foto-foto video ini tuh. Yang paling gokil tuh video kita belum kenal selang waktu jadi video terus. Oh iya iya. Belum kenal selang waktu. Nah ada sih ada sedikit kejadian yang aneh pas di Cigowong. Itu buat diri gue sendiri sih. Emang balik lagi sih kita mau percaya apa enggak gitu sama hal-hal mistis kayak gitu. Gitu. Intinya balik lagi ke diri sendiri gitu. Cabok koy. Ya Nah, pas dipoto tuh, Ya pas yang pulang. pas di foto itu Pas kan. gua foto terus pas itu ada lu di belakangnya. Iya, nah di situ kan emang agak enak juga gitu kan gue ngopi sendiri kayak gimana sih? Enak aja gitu, ngopi ngerokok gitu kan. Aneh gitu ya. Aneh gitu Fotonya emang gua udah hilang biasa sih. gitu. Iya. Nggak kayak Jadi, biasanya. muka lu tuh kayak nenek-nenek. Nah, di situ gue minta fotoin sama siapa sih? Di situ? Gua yang lagi foto bego. Lu ada belakangnya. Emang ya? Iya. Nah, ya di situ dah intinya kayak gitu. Nah, itu kejepret lah sama anak-anak gitu kan, kelihatan gitu. Itu pas cerita ini pas turun sih. Ya, Pas nanti berapa hari nah sih. itu adalah plot twist untuk belakang gitu kan. Terus jadi kita dari situ kita berangkat lagi, kita ngisi air, ada kamar mandi juga di bawah ya. Nah, Isi air. ya di situ ada kamar mandi lengkap Pas banget di situ ada musola itu- segala macam. Itu carrier gua putus ya. Oh ya, putus. Untungnya Carrier putus. bawa Talinya. itu apa? Bawa peniti. Iya, bawa peniti, untungnya bawa peniti. Ya, hal yang paling wajib juga sih ke gunung bawa itu jarum sama benang. Iya, Takutnya ada yang takutnya putus. ada putus apa segala macam. Ya intinya kalau misalkan emang mau berkegiatan di alam bebas ya kita harus siapin segalanya lah, siapin semuanya, siap dari mental, peralatan, logistik. Yang terpenting sih mental kita gitu. Kalau misalkan emang dari mental kitanya udah down, ya nggak menutup kemungkinan kalau kita pas naik gitu ada keraguan untuk kita naiknya gitu.
intinya siapin mental yang kuat gitu. Sekedar Terus, sharing aja sih. Dari situ kita berangkat lagi, kita jalan udah mulai agak nanjak ya, cuma beberapa menit sampai di pos 2 Kuta. Itu dekat banget sih dari pos 1 ke 2, cuma 15 menit. Iya itu pos bayangan sih menurut gua sih itu pos bayangan sih menurut Karena gua emang sih. jalur sih. Iya emang Cuma jalur ada pohon gede gitu. doang. Emang bukan pos bayangan doang gitu. Terus kita jalan lagi ke Arban ya. Ya Arban. Pos 4 Sampai Arban pos 4. Pos 3 pos 4 3 Arban. 4 Peguyangan Badak. Ya Paguyangan Badak. Iya, Kita Paguyangan Arban dulu Badak. emang Ya, Arban dulu. Arban. Beres lah sampai di Arban, Si Paguyangan Badak. Sikwil nih, dia pertengahan jalan dia lemas banget. Ya lemes banget. Nah di sini nih mulai nih udah agak kacau nih di sini nih. Dia mana minum terus, air Mana? sedikit. Iya. Air tuh ada di pos 1 doang. Udah kayak ikan minum terus. Terus dia itu minta request minta masak Request minta makan, kita minta masak makan. di tengah di Di jalur. jalur. Mau nggak mau kita buka tenda, buka keril. Masak dulu lah, bikin mie dulu biar dia semangat juga. Kita kan nggak boleh maksain juga kan. Kalau misalkan emang udah waktunya istirahat ya udah istirahat dulu gitu. Waktunya makan makan dulu, waktunya sholat dulu gitu kan. Di situ kita masak mie. Pas udah masak mie tuh udah semangat lagi. Udah semangat Berapa lagi. menit kemudian Lemes lagi. Udah kacau sih itu sih. Terus iya, kita jalan lagi terus ke pos 3 udah lewat, kita ke pos 5. Pokoknya pas di jalur tuh kayak ada apa ya? Sugesti atau apa ini? Kayak itu lebah-lebah hitam Oh gitu. iya, nah ini Yang ngikutin gitu. ini sekedar kasih tahu ya, bagi tahu ya. Nah, katanya mitosnya di Kalau di ada Firman lebah hitam itu jangan dibunuh. Nah, nggak boleh dibunuh. Alangkah baiknya katanya sih permisi dulu gitu. Permisi dulu. Katanya sih emang ada yang buntutin kita gitu. Si lebah hitam itu kalau misalkan ada yang ngalamin juga kejadian boleh nanti diceritain juga tuh di bawah tuh. Itu tapi emang logis juga sih, ada hewan Iya. dibunuh jangan sembarangan juga. Iya. Nggak boleh Iya ngebunuh sih, gitu sih. nggak boleh sembarangan. dibunuh emang. Logis juga ya. Oke, dari situ kita berangkat ke pos 4 Peguyangan Badak, jalan lagi terus pos 5 Tanjakan Asoy. Nah, ini sih lucu sih, kocak sih menurut gue sih. Di Tanjakan Asoy itu kata orang Tanjakan Asoy itu emang tanjakannya terjal gitu kan. Serem gitu. Istilahnya emang katanya sih dari kita pas awal naiknya tuh merangkak gitu kata orang sih. Tapi menurut gua tanjakan Asoynya itu bukan tanjakan Asoynya, Pas bukan di pas depan tanjakan tangannya Asoy. sebelumnya sih menurut gua sih. Sebelum apa sebelumnya sekarang? sebelumnya anjir. Sebelumnya, Kan itu. sebelumnya buset itu tanjakan Lumayan buset gila bukan main itu. Ya, terus itu lumayan lah. Uniknya di Tanjakan Asoy ini padahal kita udah naik gini di situ masih ada motor trail. Nah, Motor iya trail. itu nggak tahu sih, mungkin Ada jalur lain ya evakuasi para volunteer punya Jalur jalur evakuasi ya. sendiri sih, jalur evakuasi gitu sih. Tapi kadang ada yang bandel sih, orang-orang yang lewat jalur evakuasi. Nah, iya sih menurut gua sih itu sih yang harus diperbaiki nih sekarang nih sistemnya nih. Sekarang mau Udah. diperbaikin, Mas. Iya, istilahnya kalau misalkan ya istilahnya udah diperbaikin lah, Ciremai apa segala macam semua gunung Tinggal udah baik gitu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai penikmat sih ya, penikmat alam Memperbaiki memperbaiki diri diri sendiri gitu, mulai menghargai, nggak boleh sembarangan buang sampah apa segala macem, bukannya menggurui, tapi cuma banyak aja gitu kejadian yang kayak gitu. kan nggak tahu jalur evakuasi tiba-tiba nyasar aja. Iya, tiba-tiba jalur evakuasi kita kan nggak tahu gitu kan, sedangkan vegetasi emang di istilahnya di gunung itu kan rapat gitu kan, vegetasi itu kayak gitu tuh. Di hutan. Ya alangkah baiknya gitu. Kita ikutin aja gitu yang jalur yang emang udah ada, kecuali emang si gunungnya yang mesti harus terabas dulu, tebas dulu. Nah, itu boleh kalian bikin jalur sendiri selagi kalian bisa, selagi kalian hafal yang namanya ini apa? Yang namanya navigasi darat ya, navigasi darat. Yang namanya navigasi darat kalau misalkan kalian hafal ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan emang kalian masih awam Apalagi kayak hafal gua Al-Quran, gini Mas. gitu kan. Apalagi kalau hafal Al-Quran. Kalau misalkan masih awam-awam kayak kita gitu, ya udahlah gitu, ikutin aja sih yang ada, jalur yang ada gitu. Nggak boleh melenceng lah gitu. Sebisa mungkin ya taati peraturannya, ikuti kearifan lokalnya. Kita nggak boleh gitu. Hargai. Iya, hargai gitu. Selagi gue nggak percaya nih hal mistis, ngapain sih dipercaya gini. Ya nggak, sebaiknya hargai dulu aja gitu. Jangan percaya nggak percaya. Iya, percaya nggak percaya itu terserah kalian gitu.
Yang penting Hargai. hargai dulu gitu. Hargai kearifan lokal gitu. Nah dari situ kita jalan di mana, di Tanjakan Asoy, jalan ke atas itu treknya lumayan sih tanjakannya, dan kita pun sampai di Pasanggerahan 1. Nah, Pasanggerahan 1. Tapi kita rencana mau ke Pasanggerahan 2 ya. Rencana sih mau Pasanggerahan 2 Lihat sunset, tapi lihat sunset di Tanjakan di apa itu? Simpangan Apuy. Oh, simpangan. Padahal itu Apuy. jauh, we. Iya, padahal jauh banget. Tentunya gak jadi. Kita ngecamp di pos Pasanggerahan 1 itu udah ada orang-orang juga yang pada pulang. Iya, udah banyak tetangga lah istilahnya ya, udah banyak Karena itu tetangga hari saat itu. Minggu, weekend. Rata-rata orang naik Sabtu Minggu kalau pekerja-pekerja gitu. Liburnya Sabtu Minggu, jadi dia minggunya turun. Kita Minggu naik, Seninnya turun. Di situ kita nyampe jam 4 lah asar ya. Jam 4 asar ya, kita rehat dulu, Rehat, kopi-kopi bikin- dulu, bikin bikin hammock, kopi, bikin ya bikin tenda. hammock, bikin tenda. Nah, gitu-gitulah kita juga dikasih cemilan sama Tetangga sebelah yang karena mau ngelihat turun kita ya miris kan? banget juga Miris lihat cemilan. banget asli anjir, miris Set. banget parah. Parah tai itu emang miris banget, gila. Jadi situ kita pokoknya malam lah. Singkat cerita kita masak terus malam enaknya masih bisa waktu itu masih bisa bikin api unggun ya. Oh ya, Enak. waktu itu masih dibolehin. Api unggun. Waktu dulu tuh emang masih dibolehin bikin api unggun, deket-deketan gitu, nggak Tapi apa-apa. tenda kita unik, Mas. Ah, iya. Tenda Ini atasnya banner, bawahnya banner. kita nggak bawa playsheet ya waktu itu ya? Gak. Bawa apa enggak sih? Oh iya, bawa playsheet yang Dikit. cuma Nggak apa muat sih, di tenda kita. kecil gitu kan? Terus kira-kira kelingi pakai banner. Iya, Wih. kiri kanan pakai banner dah, bodo Atas amat juga. dah. Yang penting safety aja dulu gitu kan. Unik Pakai banget banner gitu kan. Pokoknya itu Belakangnya yang unik belakangnya anjing. Pakai ini pakai plastik. pakai plastik, Hacker. plastik. Itu kocok sih asli. Gila sih, tapi angot, Angot, aman, masih aman. aman. Aman-aman kita Batas tidur aman ya, lah. tidur. Rencana summit jam 3. Emang Iya, rencana sampai jam kita 3. bangun jam 2. Nah, di sini nih. Ya, unik nih. Yang misteri lah. Oh ya, di sini nih ada satu Kita kejadian. lagi masak apa ya? Sarden ya, sarden. Sarden sama Bukan, nasi. bukan. Sarden Mas, soalnya disemilin gitu. Ah ya, mungkin sarden ya. Gue lupa Terus, sih. Tiba-tiba di tenda tuh ada yang ngeraba-raba gitu. Ngeraba-rabanya bukan di satu tempat sih, kadang di daerah sini, di atas, di bawah. Kalau angin sih gimana ya, bukan. Nah, bukan di kayak situ gitu juga. di situ cut sebenarnya gue coba untuk dirasionalin gitu semuanya susah. gitu. Gue istilahnya ya udahlah sih mungkin badai gitu. Terus gue Tapi- bilang kan sama Iqbal, gue bilang sama Iqbal, gue bilang kan dia dekat di situ kan, di tenda itu kan, di apa sih namanya, pintunya gitu kan. Gue bilang sama Iqbal, "Wah, coba lu cek keluar deh, siapa tahu badai." Istilahnya kalau misalkan ya bener-bener badai ya kita benerin dulu gitu, pasak-pasaknya apa segala macam gitu sebelum terjadi emang kejadian badai yang emang kenceng. Tapi emang anginnya kencang, tapi itu bukan angin sih. Nah di situ sih Masih si Iqbal megang gini, yang ngeraba itu kayak ada tangan gitu. Nah, Gue juga iya. ngerasain Mas, pakai sendok gitu kayak ada tangan. oh iya, dulu pakai sendok juga kan. Tapi di Gitu sini nih, di sini uniknya kayak gini. Pas Iqbal keluar, gua Entah, tanya, waktu itu kita ngerasional dulu ya. Itu si AA kali, si AA "Oh Atai gitu. iya, iya yang dari Ngerasionalin. Tangerang itu tadi Iya. Meski itu udah beres gangguan kayak gitu, gua keluar sama si Iqbal. Sambil bilang gini, jangan itu dong, kalau bahasa Sunda mah heureuy ya. ya?" Oh iya, terus tetangga sebelah nyaut sih emang sih, tetangga sebelah nyaut. Kata dia, "Oh, apaan Bang?" katanya. "Gua baru mau turun." Nah, di situ gak mungkin juga dong Pas orang mau keluar, pas packing. keluar gak ada siapa-siapa gitu. Iya, orang mau packing Sepi. mau jail gitu kan nggak asik kan gitu. Tapi itu bukan di belakang aja, kadang belakang terus tiba-tiba ke depan. Iya sih, Abis sih itu aneh ke dalam, sih. gua sama kayak si- muter-muterin Iya. gitu sih. Gua ke dalam sama si Iqbal. Terus tiba-tiba diam. Kita diam semua ya. Diam, masih ada gangguan-gangguan kayak gitu. Dan kita bilang lah numpang-numpang gitu. Iya, Kita kesini iya mau sih. mendaki doang, gak ngeganggu gitu. Itu sih. Nah, beres di antisnya situ, hilang. Unik sih. hilang sih. Ya emang mungkin ya. Ya Mungkin ada kesalahan kita sih. Ya, dari kesalahan kita apa Dari mungkin omongan dari apa? emang dari dia gitu. Gak enak. Selamat datang lah, ucapan selamat datang dari dia gitu. Ya mungkinnya caranya kayak gitu. Tapi ya balik lagi sih, intinya kita harus sopan dah gitu. Kayaknya kita emang di situ udah kelewat batas sih bercandanya gitu. Iya sih. Udah iya sih, coba lu inget-inget dah. Emang udah agak kelewat batas sih kita Lumayan sih, bercandanya. iya. Terus dari situ kita summit benar-benar jam 3. Jam 3 nih, Dulu mah, panpek nih. dulu mah gak ada ngerek-ngerekin jam 3 gitu. Bangunnya lebih awal. Jadi Nih. kita pas buka tenda tuh anginnya udah malas gua. Buset, bener, Udah gede serius. banget. Bukan main itu. Tembus sampai ke jaket.
ke dalam. Serius tadinya kalau misalkan ada aja gitu satu orang gitu yang nemenin gua tidur di tenda, mending beli tidur di tenda sih, serius sih. Tapi kita juga penasaran. Iya, soal tapi emang puncak dari sih. sisi lain gua penasaran gitu. Dari jam segitu tuh bangun lebih awal itu gimana ya? Males serius. Habis demi capek apapun, bangun males, lebih iya. awal. Apalagi kan di gunung itu tidur jam 10 itu wah, gak mungkin tidur jam 10 gitu kan. Pasti jam 11 Soalnya kita ngaret jam 12. Di rumah juga jarang tidur tepat waktu sih. Nah, enggak di sini lu inget yang pas kita naik terus kita kemudian ketemu nenek-nenek itu loh, yang ketemu nenek-nenek berdua gitu, yang umur dari lebih dari 60 tahun aja. Pasti pas mana? Yang pas mau ke apaan sih itu sih? Yang mau ke Apuy. Oh, itu yang bukan iya itu pendaki. Iya, nenek-nenek gitu kan. Iya, udah tua banget itu sih. Udah tua banget sih, gila dengan umur segitu Itu gitu. treknya dari misalnya dari awal dulu treknya dari Pasanggerahan 1 ke Pasanggerahan 2 itu lumayan gak terlalu nanjak sih. Pas ke sana-sananya vegetasi semakin semakin emang udah ini gitu ya, terbuka. udah Anginnya terbuka juga gitu. mah itu anginnya gede tapi cerah, itu cuma badai angin doang. Nah, di situ tuh buset, maksud gua kuat banget gitu. Iya. Udah umur segitu masih aja naik gitu kan. Set, mungkin mah gua udah rebahan di rumah umur segitu, enggak mau dia. Gua juga udah mana-mana. kuat. Bener. Terus kita sih buat kayak gitu sih, nenek-nenek atau terus si kakek-kakek. Iqbal nih pas di itu, pas di pos 7 F7 ya. Iya, nggak pas mau ke apa itu kan. Itu apa pos 7 namanya? Sangyang Ropo. Oh, Sangyang Ropo, Sangyang Iya. Ringki apa Sangyang Ropo gitu. Terus si Iqbal tuh muntahnya dia bilang Iya, gitu. muntah. Muntah. Ini kejadian lucunya gitu. Kita lagi serius-serius naik gitu kan, lagi emang istilahnya komat kamit baca doa biar selamat lah gitu kan masing-masing, karena kondisi angin gede gitu kan. Emang bener-bener badai sih di situ. Lucunya si Iqbal ini bilang sama gua gitu kan. Bilang sama kita tuh kayak gini. Gue pengen muntahin aja apa ya? Kakaknya di situ kita muntah. Itu muntah. Lucu banget sih, emang udah gak kuat kali sampai muntah gitu. Emang semakin ke atas semakin tipis ya. Iya, oksigen sih Terus emang menipis. emang kalau kadang enak juga kalau emang ngerasain mah. Tapi Enak gitu kan. iya sih. Tapi kalau sambil ngerokok enak Terus, sih itu sih. iya di sini. Kita jalan-jalan tuh udah setengah 6. Lihat di atas kirain puncak. Pas di atas capek, ternyata itu pos 8. Gak walet anjir. Gak walet anjir. Enggak, gua Males kira gua. pas pertama gitu kan, pas pertama kita naik itu, gua ngeliat gua walet, anjir kok ada kawah di mari gitu kan, sedangkan di atas itu kan emang puncaknya, kok ada kawahnya di mari gitu kan. Kecil lagi gitu kan. Sebelum kita tahu kan, karena emang masih agak sedikit gelap sih waktu itu. Jadi emang belum kelihatan tanahnya. Udah ada sih bacaan gak walet. Iya, padahal kalau misalkan kita jeli kita kelihatan itu, tapi kita nggak kelihatan gitu. Itu udah mulai kelihatan nih sunrise, tapi sunrise-nya belah sana sih nggak masih kalangan, tapi udah cerah-cerah gitu. Udah banyak awan-awan, itu Banyak udah semangat banget. Nah, Gue lihat semangat banget beneran. pertama kali naik gunung ada lautan awan kayak gitu, cakep itu asli. Asli sih, keren sih, keren. Terus kita jalan lagi, kita Nikmatin perjalanan sunrise dulu sih Dapu ya. bukan ke atasnya lagi, dikit-dikit, akhirnya kita sampai puncak. Nah, sampai puncak ternyata Sampai puncak ternyata badai. Itu emang gila, badai. Emang bener-bener cerah sih, cerah, badai. cuman anginnya itu buset sampai mau ke bawah. Gua juga sampai megangin ada pagar tadi, ada pagar. Ada pagar. Nah, itu si pagar sampai goyang begitu, buset gila. Emang bener sih, itu emang beneran badai gitu. Soalnya ada awan lentikuler, nanti gua kasih dah fotonya, ada kerama dah. Soalnya gua simpen. Itu ada awan lentikuler gitu. Sampai gua sama Iqbal foto-foto kan juga. Udah males foto-foto, yang penting foto aja syarat gitu. Iya, ada gua sama Iqbal kan di situ kan. Gua kan ngerangkak, kata gua, "Well, daripada lu ini mending ayo kita ngerangkak aja, tiarap aja semuanya gitu kan. Daripada kena badai, soalnya kan pakai jaket gitu. Polar itu kan nggak tembus angin gitu kan. Bisa-bisa kita ke bawah gitu kan. Itu udah buset, gua udah berlindung di batu gini sama si udah males foto-foto. Apalagi waktu dulu tuh zaman-zamannya nitip-nitip nama. Iya, zaman-zamannya nitip nama. Di situ gua bawa Tupperware segede gini, berisi air penuh, gua taruh terbang itu Tupperware, gila enggak? Mana Tupperware mama? Iya, Tupperware mama lagi anjir. Kau kayak pasti puncak tuh. Emang sih mantap banget puncaknya, cuman cuacanya itu. Ya, waktu itu mungkin kita nggak beruntung gitu, nggak Cuma kita orang naik lain. beberapa jam di puncak 15 menit. Iya, sampai nggak sempat ngopi sih kita di situ. Turun kita terus ngopinya di bawah walet.
Iya, malah kita ngopi malah di Gua Walet. Di Gua Walet. Emang Kita bener-bener ngopi. anginnya kenceng Terus gitu. turunnya juga kita nyantai nikmati pemandangan itu. Buset, kelihatan banget Gunung Cikuray waktu itu, Guntur. Ngejajar-jajar gitu di Jawa Ya, Barat. ini sekedar masukan gitu. Belajar dari pengalaman gua gitu sih. Buat temen-temen nih kalau misalkan emang mau naik terus ketemu badai di puncak gitu. Mending gak usah maksain lah. Mending gak usah maksain gitu. Mending gak usah maksain naik gitu. Lebih baik turun lagi, karena kalau misalkan emang kalian pengen muncak, ya tunggu waktu yang kondusif, tunggu cuaca yang kondusif baru boleh muncak gitu. Nah, di situ kita turun. Nah, turun tuh udah malas-malas yang naik turun gunung itu paling malas sih. Menurut gua. Turun nyantai, cepet sih, tapi turun cuma 3 jam. Iya, turun cuma 3 jam. 3 jam. Tidur dulu kita di tenda berapa jam gitu. Turun cuma 3 jam. Terus pas enaknya pas di base camp kita ngasih laporan, dikasih kupon makanan. Oh iya, Buset. kupon makanan, Kupon sertifikat makanan itu. dapet anjir. Kirain enak banget sih di Ciremai. 50.000 itu si Maxi dapat makan. Si Maxi. Makan sepuasnya, tinggal ngambil sendiri. Jadi gini ya, yang gua tangkap dari itu sih, dari si polenternya, satu sumbangan ke masjid gitu. Iya, Sumbangan ke sumbangan masjid kan. Dua dari buat emang bayar dari TWA tersebut gitu. Bukan TWA sih, Bukan Taman TWA, Nasional. Taman Nasional ya, Taman Nasional tersebut. Terus itunya buat keluarga gitu. Sertifikat Buat gitu kan. Iya, ngesejahterain banyak warga. banget. Itu banyak banget. Terus kita pulang, kita gak pulang hari itu. Kita nginap lagi semalam di situ tuh. Nah, Udah di pegal-pegal. sini. Gua juga dengar. Nah, di sini enggak. Nah, di sini Gua serius lebih itu kacau. waktu malam. Gua dengar suara cewek itu di luar. Padahal udah gak ada cewek. Nah, ini kita udah sampai di ini ya, kita udah sampai di base camp. Udah sampai Udah di tidur. kamar yang penginapan tersebut. Pantas kamu mana Udah malam, pas malamnya Heeh. nih Rama nih kan, Rama lagi ngedit kan, lu lagi ngedit kan waktu Ngedit, itu iya. ya. Ini waktu lagi ngedit video, Buat video WA gitu. iya buat story gitu. Dia lagi edit video, gak lama kemudian dia teriak dong, Kata gua teriak pengen apaan gitu kan. Gua tanya, lu kenapa? Gua, enggak, gua lagi ngedit terus ada burung masuk, nggak lama burung masuk ada suara. Suara apaan? Gua bilang. Udahlah tidur gitu. Nah, dia bilang, udahlah tidur aja Udah, dulu udah. sih kata dia. Itu juga udahlah. Nah, emang di sini nih gue udah, wah ini udah nggak bener lagi nih, udah nggak tidur lagi nih gitu kan. beneran ya Udah nggak lama kemudian, udahlah coba tidur. Nggak lama kemudian si Ariel bangun. Ariel bangun. dilepet kan Pipi, nggak gue ladenin karena emang bener-bener ngantuk gitu kan. Pipi, tolak angin mana pi? Kata. etana pas Nggak gue ladenin, udah tuh, dia tidur lagi. Nggak lama kemudian ditendang-tendangin kepala gue sama dia. terus kabel Set ini gue bilang songong banget nih orang lagi tidur gitu kan. rejeng rokok atasnya Bangun dah tuh di situ tuh. Gak lama kemudian gue tanya, weh anjing gue gitu kan, lu nendang-nendang pala gue bilang. Orang lagi tidur juga gue bilang gitu kan. Malah balik ngegas dong karena dia nggak ngerasa. Siapa anjing, siapa yang tendang-tendangin sih gitu. Ya udah dari situ kita pulang. Nah udah lah Pagi. di situ udah udah kacau udah lah tidur aja lah gitu kan. Udah singkat cerita kita pagi pulang, kita nge-BM. Nah, Nongkreng. gobloknya gua. Kita punya gitu uang kan. berapa gua sih? Ada sih itu cukup sih dari Gua dari 80.000 serius. dari 80.000 Cilengsi pas itu, kita udah sampai Cilengsi ya dari nah pas balik enggak, tuh. gua pas balik dulu pas ke terminal itunya. Terminal Cirendangnya kita nge-BM dulu. Oh ya dari atas ya. Jalan dulu Jalan nge-BM. dulu. Ngikut itu Ngikut losbak gitu. Terus pas sampai di terminal Cirendang kita kan? padahal sama ibu-ibu udah bilang nungguin di sini aja. Bentar lagi jam 2. Kita malah ke Taman Cirendang ngopi terus kita dibohongin tuh sama itu. Nah, iya. Kacau sih buat Kita malah turun dulu di Cilengsi buat terus sana kita nge-BM gitu. lagi. Wih, itu Buat mantap banget. pengelola Taman Cirendang gitu. Ya Kalau oke. misalkan emang mau diperketat ya coba itu kayak gitu sih menurut gua sih mengganggu sih gitu, Kayak calo-calo preman, gitu, kayak preman kayak gitu. Parah banget. Kita sih. jadi ketipu ya. Iya, jadi banyak orang yang dirugikan gitu. Sebisa mungkin diperbaiki lah gitu. Pokoknya kita turun di Cilengsi, kita nge-BM lagi, terus sampai rumah lah pokoknya. hari lagi panas Enggak sampai Cilengsi nih. Kejadian lucunya di Cilengsi. Kita punya uang. Kita punya uang. Buat ongkos, malah beliin es. Malah dibeliin es, coba beliin es, beliin makan terus segala macam. Itu kan Dan ya. balik apa? Numpang lagi dong ngomong mobil orang. Set. Iya, Udah jadi- kita udahlah kita sampai rumah udah cukup di situ ceritanya karena durasi kepanjangan. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesan buat gua sih yaitu sih kalau Kalau misalkan naik emang gunung itu selalu safety. kalau naik gunung pertama ya harus safety, kedua ya kalau nggak boleh maksain gitu, ketiga harus jaga etika ya tetap segala macam entah itu di gunung di rumah atau di mana gitu. Itu sih pelajaran yang dapat gua kasih. Terus kalau misalkan emang lagi badai gitu
sebisa mungkin jangan Jangan maksain maksain. lah untuk naik Kalau gitu. cuaca tidak Kalau kondusif cuaca jangan nggak maksain. kondusif gitu. Itu sih pesan-pesan dari gua, intinya diambil aja lah pelajaran yang baiknya, yang buruknya yang nggak usah diambil gitu. Oke, mantap. Oke, mantap. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai kau zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.